Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak soleh-soleha. Pada hari ini kita akan membahas tentang kajian Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 tentang indahnya persaudaraan atau ukhuwah. Nah Anda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Nah ini yang pertama, kita terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa persaudaraan atau ukhuwah adalah perintah agama. Kemudian yang kedua, kita mampu menunjukkan persaudaraan atau ukhuwah sebagai implementasi dari perintah Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Anak soleh-soleha, berikut adalah materi belajar kita hari ini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ananda sekalian, berikut adalah asbabun nuzul dari Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan. Ananda sekalian, ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 9, yakni ada satu riwayat yang berkaitan dengan pertengkaran yang menyebabkan perkelahian antara suku Aus dan suku Kharaj. Dan di riwayat lain juga menyebutkan akibat percekcokan suami istri yang melibatkan suku masing-masing, kemudian didamaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ayat ini adalah kelanjutan dari ayat 9 tentang perlunya berdamai dan pentingnya menjaga persaudaraan antar sesama muslim. Berikut adalah isi dan kandungan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Pada poin pertama ayat ini merupakan rangkaian ayat tentang akhlak yang harus menjadi landasan dalam menata keluarga dan masyarakat. Telah kita ketahui bersama, ketenangan, ketentraman, dan keharmonisan hubungan menjadi dambaan setiap orang. Jika ayat sebelumnya, ayat 9, ada perintah untuk melakukan perdamaian antara dua kelompok yang bertengkar, nah di ayat ini memberi landasan mengapa hal itu perlu dilakukan. Selanjutnya pada poin kedua yaitu sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan antar sesama orang beriman itu bersaudara. Nah, Ananda sekalian, bukan hanya disebabkan satu akidah dan keimanan, namun juga satu keturunan. Mesti tidak secara hakiki, hal ini memberikan isyarat jelas bahwa antar sesama muslim itu bersaudara. Harus sehati dan sejiwa dalam mengarungi kehidupan ini, suka dan duka atau sedih dan gembira dirasakan bersama-sama. Selanjutnya poin ketiga yaitu penggunaan kata innama memberi isyarat yang jelas bahwa sebenarnya semua pihak telah mengetahui secara pasti bahwa antar sesama muslim itu bersaudara, sehingga semua pihak tidak menginginkan terjadi hal-hal yang dapat merusak persaudaraan yang telah dijalin dengan baik. Dan poin yang keempat yaitu ukhuwah Islamiyah ini harus dijalin secara kokoh dan kuat, sehingga pihak lain akan segan atau gentar menghadapi umat Islam. Akan tetapi Anda sekalian, jika kita melihat realitas masa kini, kondisi tersebut belum tercapai karena mayoritas kita umat Islam ini laksana menjadi mainan dari pihak lain. Bukankah kita sudah lihat contohnya banyak sekali di kehidupan kita yang sekarang ini, banyak faktor yang melatar belakangi. Nah, antara lain contohnya masalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, termasuk juga sebagian umat yang masih berkutat dalam masalah furu'iyah sehingga melupakan masalah yang pokok atau substansi. Selanjutnya poin yang kelima yaitu ukhuwah Islamiyah jangan sampai dimaknai secara sempit, sehingga dalam tata pergaulan internasional umat Islam hanya mengutamakan umatnya sendiri tanpa selanjutnya yang keenam yaitu ukhuwah Islamiyah bersanding erat dengan ukhuwah wataniyah,
yakni persaudaraan sesama bangsa atau negara, dan ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan yang dijalin karena sama-sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ananda sekalian, melalui 3 tali persaudaraan ini, umat Islam akan mampu menebarkan kedamaian untuk semua. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kata ukhuwah. Biasanya dipergunakan untuk persaudaraan yang bukan sekandung. Nah, bukan kata ikhwanun yang memberikan isyarat jelas bahwa persaudaraan yang terjalin antar sesama muslim itu bermakna ganda. Yang pertama, didasari iman atau akidah, dan yang kedua yaitu persaudaraan satu keturunan meski bukan dalam makna yang hakiki. Nah, Ananda sekalian, melalui pemahaman ini, antar sesama muslim itu kita harus menyatu lahir dan batin, senasib dan sependeritaan, baik sedih, gembira. Nah, itu kita harus mampu merasakannya secara bersama-sama. Oke, baiklah Ananda sekalian, sekarang kita beralih pada sikap dan perilaku yang mencerminkan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Iya, masih semangat kan belajarnya? Oke, betul, kalian masih semangat. Kalau sudah mengantuk, oke, ambil cemilan dan kita santai, lalu kita mulai lagi pada pokok pembahasan kita kali ini. Baiklah, poin pertama yang mencerminkan sikap dan perilaku dari Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 ini yaitu bersama-sama menjaga tali persaudaraan, sebaliknya tidak menggoyahkan atau membuat persoalan baru sesudah jalinan persaudaraan semakin erat, agar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahi kita semua. Dan yang kedua yaitu memahami Islam secara utuh atau secara kafah tentang bagian ajaran Islam yang masuk furu dan usul atau mana masalah prinsip dan cabang, sehingga umat ini tidak rentan dengan masalah-masalah yang bukan prinsip. Dan yang ketiga yaitu kita harus menjauhi sikap fanatisme sempit. Nah, Anda sekalian, orang-orang yang bersikap fanatisme sempit ini terkadang jika dihadapkan dengan masalah sepele dan kecil, mereka akan merubahnya menjadi persoalan yang besar dan meluas. Oleh karena itu, kita harus menjauhi sikap fanatisme ini. Oke? Next, yang keempat yaitu perlunya kesadaran setiap umat bahwa sikap dan perilaku buruk yang dilakukan sebagian umat atau oknum menjadi citra atau iklan buruk terhadap martabat dan kemuliaan Islam. Nah, Ananda sekalian, di sini perlu Ibu tekankan kepada kalian semua, karena banyak sekali contoh yang kita lihat di dunia nyata maupun dunia maya. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang melakukan kesalahan, atau oknum-oknum tertentu saja yang melakukan tindakan kekerasan, tindakan kriminal, yang kadang mengatasnamakan atau membawa-bawa atribut agama, sehingga banyak orang di luar sana yang non-muslim atau kita kenal dengan bahasa gaulnya nonis, atau sebutan apalah yang lain-lain yang mungkin Ananda sekalian tahu. Yang jelasnya mereka bukan muslim seperti kita. Mereka beranggapan bahwa Islam itu teroris, Islam itu penuh kekerasan, Islam itu jahat, Islam itu agama yang tidak cinta damai. Buktinya banyak teroris berasal dari Islam. Padahal kita ketahui bersama, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu agama pembawa rahmat. Islam itu cinta damai. Islam itu penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Islam itu agama yang indah. Itu sebagai orang Islam, kita pasti akan merasa terenyuh, Masya Allah agama kita dihina hanya karena perbuatan satu orang. Tetapi sebagian besar kalangan umat muslim itu merasakan dampak dari akibat yang dilakukan oleh salah satu oknum saja. Ibarat kata nila setetes dapat merusak susu sebelanga. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam harus pandai-pandai menjaga diri kita dengan baik. Kita harus bisa menjadi contoh yang baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Oke, next. Seperti tadi yang Ibu katakan pada poin keempat, itu sangat berkaitan erat dengan poin kelima ini, yaitu sekarang ini adalah saat yang tepat
Jadi, kita harus dapat menunjukkan bahwa Islam itu indah, Islam itu damai, dan Islam itu kompatibel dalam tata pergaulan bermasyarakat, baik berbangsa serta tata hubungan internasional. Jadi, kita hanya jangan terpaku pada, oh, Islam itu hanya khusus di Indonesia saja. Oh, Islam itu hanya khusus di Arab saja. Bukan demikian Anda sekalian, tapi kita perlu tahu bahwa Islam itu mencakup keseluruhan. Jadi, jika kita membahas ukhuwah atau persaudaraan, maka setiap muslim adalah saudara. Jadi, setiap muslim yang ada di seluruh dunia ini itu merupakan saudara kita. Saudara seiman kita, seiman dan seakidah. Next, pada poin ke-6 ini yaitu cepat tanggap dalam mengatasi perselisihan yang masih kecil agar tidak meluas dalam skala yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu terus menumbuhkan persaudaraan internal umat Islam yang sejati antara umat Islam dengan komunitas agama lain dan antar sesama makhluk ciptaan Allah. Oke, setelah selesai Ananda menyimak materi dari awal sampai selesai, harapan Ibu semoga Ananda sekalian mampu memahami serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah anak soleh-soleha, sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar bersama-sama. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.